Kapadze tiba di Indonesia. Let's go. Ada apakah ini? Breaking, mantan pelatih Uzbekistan Timur Kapadze tiba di Indonesia untuk liburan. Dan bahkan ya, timnas Indonesia akan segera mempunyai pelatih baru. Inilah dia yang lu pada tunggu-tunggu, boy. Karena pasalah Timur Kapadze di hari Jumat yang berbahagia ini terlihat sudah berada di Indonesia dan tadi sholat Jumat di Istiqlal. Ho ho. Kalau kata orang-orang sih doi liburan doang, bos. Tapi masa dari sekian banyak negara doi liburan ke Indonesia sih? Dan dari sekian banyak masjid, kenapa harus ke masjid Indonesia? Udah gak usah banyak drama. Apakah kita udah bisa bilang welcome Timur Kapadze? Mari kita bahas, boy. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Persiapan Timnas Indonesia U22 menuju SEA Games 2025 terus digodok habis-habisan demi memastikan target besar yang dibebankan PSSI benar-benar tercapai. Sejak 2 uji coba kontra Mali U22 selesai digelar, Coach Indra Syafri langsung tancap gas merampungkan kerangka tim. Dan sampai hari ini, PSSI masih terus mengupayakan agar para pemain abroad bisa tampil, mulai dari Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, sampai satu nama yang lagi naik daun, Tim Gibbons. Keberadaan pemain abroad ini jelas akan menentukan kualitas akhir skuad. Coach Indra sendiri mengaku sudah mengantongi 18 nama yang layak dibawa ke SEA Games setelah melihat performa skuad di 2 laga uji coba tersebut. Namun secara resmi, belum ada daftar final yang diumumkan. Yang jelas jika Marcelino, Adrian, dan Gibbons dilepas klubnya, maka otomatis hanya tersisa 2 slot kosong di dalam skuad final. Padahal sebelumnya, Coach Indra memanggil 30 pemain untuk 2 uji coba tersebut. Artinya, kalau 3 pemain abroad tadi jadi bergabung, maka sekitar 10 pemain akan dicoret demi menyesuaikan regulasi jumlah pemain. Dan dari rumor yang beredar, keputusan pencoretan ini bakal menghadirkan beberapa kejutan di tiap lini. Posisi penjaga gawang. Dari pos kiper, tampaknya nama yang harus rela menepi adalah Ikram Al-Ghifari. Kalau melihat kasta klubnya, Bekasi City yang berkompetisi di Pegadaian Liga 2, posisi Ikram memang sedikit tidak diuntungkan jika dibandingkan Cahya Supriyadi, Dava Fajar, dan M. Ardiansyah. Walaupun Ikram merupakan kiper kesayangan Coach Indra di Timnas U20 sebelumnya, kebutuhan tim saat ini menuntut pengalaman dan kesiapan instan. Cahya punya jam terbang bagus di Liga 1, Dava tampil stabil, sedangkan Ardiansyah punya refleks cepat dan ketenangan yang cocok untuk turnamen pendek. Jadi untuk kiper, tampaknya keputusan sudah cukup jelas. Lini belakang, mulai terlihat korbannya. Brandon Schueneman, Mikael Alfredo Tata, dan Muhammad Alvarezi Buffon menjadi 3 nama yang kemungkinan besar tak dibawa ke Thailand. Ketiganya minim menit bermain saat menghadapi Mali. Brandon hanya main beberapa menit menggantikan Dion Marks, sementara Mikael dan Buffon bahkan sama sekali tidak menginjak rumput. Satu nama lain yang bisa terancam adalah Frankie Misa, terutama kalau tim Gibbons dalam kondisi fit dan klubnya FC MND memberi restu untuk tampil di SEA Games. Karena kedua pemain ini menempati posisi serupa, persaingan jadi semakin ketat. Lini tengah, sektor paling rumit untuk dicoret. Nah, ini dia yang paling sulit. Hampir semua gelandang tampil bagus saat menghadapi Mali. Tidak ada yang tampil buruk. Justru banyak yang menunjukkan progres signifikan. Namun jika penentuan didasarkan pada menit bermain, maka nama-nama seperti Arkan Fikri, Zonadin Faris, dan Rifki Raifarandi diprediksi akan jadi korban pencoretan. Arkan Fikri sebenarnya merupakan salah satu gelandang serang dengan visi bagus, tapi dirinya masih terkendala kebugaran setelah sempat mengalami cedera. Jika Marcelino Ferdinand positif bergabung, maka hampir dipastikan Arkan harus tersingkir karena posisinya langsung digantikan oleh gelandang AS Trensin tersebut. Lini depan, tempat penuh kejutan. Sektor depan adalah bagian paling ramai. Banyak potensi perubahan terjadi di sini, terutama jika PSSI berhasil mendapatkan restu klub Adrian Wibowo dan Los Angeles Versi. Adrian jelas lebih unggul dibanding Rahmat Arjuna maupun Ricky Pratama. Bahkan, jika Adrian dilepas klubnya, bukan tidak mungkin nama debutan muda Persik Kediri, Wiggy Pratama bakal tersisih. Sementara untuk posisi striker, Mauro Zylstra tampak masih menjadi pilihan utama. James Raven hanya bermain beberapa menit dan menit bermainnya di Bali United pun sangat terbatas. Jika dibandingkan dengan Hoki Jaraka, jelas Hoki jauh lebih konsisten di liga dan punya menit main stabil.
Banyak yang memperdebatkan ini, tapi kalau acuannya objektif, form, statistik, dan kesiapan pertandingan, hoki memang lebih pas dibawa ketimbang Raven. Dinamika kedatangan Timur Kapadev. Di sisi lain, ada berita yang juga mengguncang publik. Pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadev tiba di Indonesia pada hari Jumat. Menurut Bung Effendi, Timur dijadwalkan sholat Jumat di Masjid Istiqlal dan sudah merasakan sambutan hangat sejak tiba di bandara. Agenda Timur selama di Indonesia diklaim hanya berlibur dari Jakarta ke Lombok dan Bali. Tapi publik sepak bola Indonesia jelas tidak mudah percaya. Kedatangannya dianggap sebagai sinyal kuat bahwa ia sekalian menjalani wawancara dengan PSSI untuk kandidat pelatih timnas. Model pemilihan ini sama seperti era Sintayong dulu. PSSI meminta kandidat pelatih datang langsung ke Indonesia sebagai bukti komitmen. Apalagi beberapa hari lalu dalam sebuah podcast, pernyataan Pak Andre Rosiade kepada Arya Sinulangga tidak dibantah sama sekali. Artinya, spekulasi ini makin kuat. Komentar-komentar di kanal Bung Effendi pun ramai menyambut positif Om Timun ini. Banyak yang berharap jika ia datang bukan sekedar liburan, tapi benar-benar sedang menjalani proses rekrutmen. Harapan untuk timnas dan PSSI. Terlepas dari siapa pelatih yang akan memimpin timnas nantinya, entah Timur Kapadev, Jesus Casas, atau nama lain, yang paling penting adalah federasi harus konsisten. Jangan ada lagi drama pihak eksternal ikut campur, memaksa memasukkan pemain tertentu, atau melarang penggunaan pemain diaspora. Yang dibutuhkan timnas adalah meritokrasi, pemain terbaik sesuai performa. Buat skuad SEA Games pun sama, mau ada atau tidak ada pemain abroad, yang penting siapapun yang terpilih harus tampil total. Kalau skill belum maksimal, tutup dengan determinasi tinggi. Kalau belum matang, imbangi dengan attitude dan disiplin taktik. Itu saja modal paling dasar untuk bisa bersaing di turnamen besar. Yang jelas publik Indonesia pasti selalu mendukung. Garuda tetap tegak, meski angin berbisik, badai datang, performa naik turun. Intinya harapan selalu ada selama para pemain bertarung dengan hati dan rasa bangga mengenakan lambang Garuda. Semoga teka-teki pelatih baru segera selesai dan daftar final timnas U22 segera diumumkan, karena waktu sudah semakin mepet dan persiapan harus dimatangkan. Kita Garuda, kita Indonesia, gas terus menuju SEA Games 2025.